Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basata bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, peliharalah kami dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan ya Allah sekalian urusan kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Bila mereka dalam keadaan sakit, ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan lahir dan batin. Jika ada saudara kami dalam perjalanan mencari nafkah, mudahkan urusannya ya Allah sampai kepada tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islami insya-Allah. Seperti mana komitmen kita dari awal, kita jadikan media ini, kita jadikan channel ini sebagai channel takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari iman dan takwa kita semakin meningkat. Itulah komitmen kita dari awal kita membangun channel Tausiah Islami ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku, wabil khusus para subscriber yang senantiasa menonton video ini, semoga kita dalam keadaan aman, sejahtera di rumah dan dimanapun. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita melalui WA saya yang mereka bertanya bagaimana rahasia kekuatan Al-Fatihah. Sahabatku, sebenarnya masalah kekuatan Fatihah atau yang disebut dengan Samudra Fatihah ini tahun lalu sudah pernah saya bongkar, sudah pernah kita sampaikan. Namun ini adalah pengembangannya kembali dan kegunaannya. Baik, sahabat-sahabatku, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kembali lagi, ya, innallaha khalaqas sab'a samawati wa minal ar. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan, samawati, langit, wal ar, sahabatku, dalam 7 lapis. Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Begitulah penciptaan alam semesta ini yang kita sebut dengan Rabbal Alamin. Sahabatku, rahasia yang akan kita bagikan malam ini seperti mana permintaan sahabat-sahabat kita melalui WA kepada saya, yang mana ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu ya sebelum kita masuk kepada inti pelajaran, yaitu tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Ubay bin Ka'af. Sahabatku, sekali lagi dalam hadisnya, ya, Rasulullah berjalan bersama Ubay bin Ka'af mau menuju Masjid Nabawi. Dalam perjalanan, Ubay bin Ka'af, ya, diberitakan kepadanya oleh Rasul, "Wahai Ubay, labbaika ya Rasul, maukah engkau kuajarkan rahasia yang terkandung di dalam Al-Fatihah?" Ya, pada saat itu Ubay bin Ka'ab belum tahu apa yang akan disampaikan Rasulullah kepada beliau. Namun Rasulullah membisikkan kepada Ubay bin Ka'ab, "Akan kusampaikan rahasia Allah kepadamu, wahai Ubay." Nah, dalam perjalanan tadi menuju masjid, Ubay berharap dengan segera, ya, bahwasanya risalah yang akan disampaikan Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab itu, begitulah antusiasnya, semangatnya Ubay bin Ka'ab. Sahabat-sahabatku, dari situlah asal mulanya makna Samudra Al-Fatihah. Paham ya sahabatku? Baik, kita lanjutkan. Setelah selesai sholat fardu, Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah langsung. "Labbaika ya Rasul, apakah gerangan yang akan engkau sampaikan kepadaku, wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah?
wahai Ubay bin Ka'ab, demi jiwa dan ragaku dalam genggaman Allah. Itulah kalimat hadisnya. Sekali lagi saya ulangi, demi jiwa dan ragaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sembari Rasulullah menunjukkan tangannya, demi genggaman, demi jiwa dan ragaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ubay, ketahuilah olehmu, yang akan kusampaikan kepadamu belum ada di dalam Taurat, belum ada di dalam Zabur, belum ada di dalam Injil, bahkan belum ada yang dua. Sekali lagi, di dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya yang disampaikan Rasulullah itu adalah mutlak berdiri sendiri. Sahabatku, kemudian Ubay bin Ka'ab mendekatkan lagi dirinya kepada Rasul. Ya Rasul, kabarkan apa itu ya Rasul? Maka Rasulullah bertanya, ya Ubay, engkau tadi sholat? Iya ya Rasul. Apa yang engkau baca? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, yang kubaca adalah ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ya Rasul. Maka kata Rasulullah, wahai Ubay, itulah yang akan kusampaikan kepadamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari risalah Nabawi Ubay bin Ka'ab ini, maka Rasulullah menerangkan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ketahuilah 7 ayat di dalam Al-Fatihah, ya, 3 ayat itu adalah milik manusia, 3 ayat lagi adalah milik Allah, 1 ayat adalah separuh milik manusia, separuh milik Allah. Maka apabila engkau menggunakan Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kata Rasulullah, ketahuilah olehmu Ubay bin Ka'ab, ya, di dalam Al-Fatihah itu terkumpullah seluruh intisari dari Al-Quran yang 30 juz. Terkumpullah seluruh intisari dari Taurat, Zabur, Injil. Terkumpullah di dalam Al-Fatihah itu rahasia 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sahabatku, itulah dahsyatnya Al-Fatihah. Nah, bagaimana cara menggunakan Al-Fatihah ini? Baik, inilah yang akan kubagikan. Insya Allah semoga berguna dan bermanfaat dunia akhirat. Qabiltu, aku izin menyampaikannya seperti mana yang kami pelajari dari guru-guru kami. Sahabatku, pertama pahaminlah, ya, cara penggunaannya sekali lagi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Demi jiwa dan ragaku dalam genggamannya. Artinya Rasulullah pada saat itu menunjukkan genggaman tangannya kepada Ubay bin Ka'ab. Karena Rasulullah berbahasa dengan bahasa yang gamblang, mudah dipahami oleh para sahabat-sahabatnya. Sehingga Rasulullah berbicara pun kepada Ubay bin Ka'ab seperti mana yang saya sampaikan malam ini. Demi genggaman, demi jiwa dan ragaku dalam genggaman Allah. Sehingga Rasulullah pun menunjukkan genggamannya kepada Ubay. Nah, sahabatku, perhatikan baik-baik. Rahasia Al-Fatihah yang akan kita bagikan, apabila engkau gunakan untuk memukul orang, 1, untuk menepuk orang, 2, untuk membuat orang itu terpukau. Sekali lagi, ya, kalau bahasa kita, bahasa sederhananya terhipnotis, maka gunakanlah Al-Fatihah ini. Caranya, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana awal hadisnya, demi jiwa dan ragaku dalam genggamannya. Seperti inilah dia genggamannya, sahabatku. Nah, ya, rapatkan dia, jarimu seperti ini, ya. Kemudian rapatkan betul. Nah, demi genggaman, demi jiwaku dan ragaku dalam genggaman Allah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sahabatku, 3 untuk manusia, ya, 3 untuk kita manusia,
Yang satu separuhnya untuk kita, separuhnya untuk Allah. Kerana ada kalimat iyyaka na'budu budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabatku, inilah yang disebut dengan ilmu budu. Orang, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita menyebutkan dengan sebutan Buddha. Nah, kalau di Afrika dikenal dengan ilmu budu. Padahal mereka mengambil di dalam Al-Fatihah itu sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila sahabatku mau menggunakan kekuatan ayat Fatihah ini yang 3 ayat, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dengan izin Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamah daripada Ubay bin Ka'ab, orang yang engkau hajar tadi sesuai dengan kehendak hatimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku mengabdi, dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Separuh untuk Allah, yaitu pengabdian kita, dan separuh lagi untuk diri kita sendiri, yaitu kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sahabatku terdesak, sekali lagi, apabila sahabatku punya keinginan yang terdesak berhadapan dengan manusia, siapapun manusianya, maka apabila kau gunakan kafiat yang telah kita sampaikan ini, maka dengan izin Allah, orang itu akan menurutin apa perintah sahabatku. Sekali lagi, aku ikhlas dan ridha, amalkan ini khusus untuk kebaikan. Apabila kau gunakan untuk kejahatan, aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pesan daripada guru-guru kami, jangan disalahgunakan. Namun apabila sahabatku terdesak, maka jalan satu-satunya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tinggal kau keprekkan aja dia. Kalau bahasa Betawi, dikeprek. Ya, sahabat-sahabatku, dikeprek. Begitu juga kalau sahabat-sahabatku mau mengusir jin di dalam tubuh orang, cukup engkau keprek. Ya. Baik, sahabat-sahabatku, begitulah cara prakteknya yang diajarkan guru-guru kami. Kau keprek aja jin-jin kafir itu, ya, keprek. Cara penggunaannya, perhatikan baik-baik, bacalah Al-Fatihah sesuai dengan jumlah hurufnya. Sekali, yang pertama, kalau sahabatku baca 7 kali, boleh, karena 7 ayat. Kalau sahabatku baca sekali, boleh. Baca 2-3 kali, baca 5 kali, baca 11 kali, semampu sahabatku mengamalkan Al-Fatihah. Yang jelas, apabila kita rutin istiqomah, maka dengan sendirinya kekuatan budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan masuk ke dalam tubuh sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini berguna dan bermanfaat. Qabiltu, aku izin dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan dan gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.